Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Poin ke-9 dari penyebab yang bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, yaitu mujalasatul muhibbin as-shadiqin, bermajlis, bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang jujur, waltiqatu at-tayyibis samarat kalamahum, dan berusaha mengambil manfaat dari ucapan-ucapan mereka. Kama yantaqi at-tayyibus samar, sebagaimana kalau kita ingin mengambil buah-buahan yang baik. Wala tatakallam illa idza tarajjahta maslahatu kalam, dan janganlah engkau bicara kecuali engkau bisa meyakinkan bahwa pembicaraanmu itu memberikan maslahat atau manfaat. Walimta anna fihi mazidan lihalika, dan engkau tahu bahwa ucapanmu itu akan menambah manfaat bagi dirimu. Wa manfaatun li ghairika, dan memberi manfaat kepada selainmu. Ikhwanu fillah sadakumullah. Poin ke-9 ini adalah pembahasan tentang kalau kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada kaitan erat dengan siapa orang-orang yang berada di sekitar kita, lingkungan kita. Banyak hari ini orang yang bersahabat, punya komunitas, istilah sekarang komunitas, bermacam-macam. Ada komunitas motor, mobil, komunitas sepeda, dan sebagainya, Cuman pertanyaannya, apakah komunitas-komunitas ini bisa memberikan manfaat pada akhirat kita? Bukan cuma dunia, akhirat intinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua orang yang bersahabat hari itu, maksudnya di hari kiamat, ba'duhum li ba'din aduwwun, satu sama lain akan bermusuhan. Satu sama lain akan bermusuhan, menyalahkan satu sama lain. Gara-gara saya ngikutin kamu, saya masuk neraka. Gara-gara kamu gara-gara saya ngikuti kamu, saya celaka. Yang satu nyalahkan yang lain tidak mau disalahkan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa saja, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan bermusuhan. Ada seorang penyair di Arab yang membuat syair yang sangat bagus, yang mengatakan, in qalla mali fala khillin yusahibuni. Kalau hartaku bertambah, nggak ada orang yang mau mendekati aku. In qalla mali fala khillin yusahibuni. Jika hartaku berkurang, jika hartaku berkurang, nggak ada seorang pun yang mau mendekatiku. Wa in zada mali faqulun nas sahibni. Tapi kalau hartaku bertambah, semua orang bersahabat denganku. Inilah jeleknya manusia. Kalau kita susah, lari semua dari kita, nggak ada yang kenal. Tapi kalau kita makmur, sukses, semua orang ngaku teman kita. Dan Nabi SAW juga bersabda, memberikan perumpamaan tentang perkawanan ini, persahabatan. Kata beliau, innama masalu jalisus salih wa jalisus su' kahamilin miski wa nafikhul kiri. Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu
seperti tukang minyak wangi dan pandai besi. Teman yang baik kita itu seperti tukang minyak wangi, ya, dapat kita harumnya. Gak dikasih minyak wanginya, karena tangannya sudah wangi, salaman sama dia, kita ikut wangi. Tapi kalau teman yang buruk, ya teman yang jahat, itu seperti pandai besi. Anda main ke tempat dia, mau salaman enggan, males, tangannya hitam. Mau duduk di tempat dia, tempat duduknya juga kotor, hitam. Ya, berhati-hatilah. Ya. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Imam Abu Daud, ya, beliau mengatakan, la tashab illa mu'minan, wala yakul ta'amaka illa taqiyah. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan sampai ada makan di rumahmu, illa taqiyah, kecuali orang yang bertakwa. Ya, makanya mungkin kita pernah dengar kan kisah Imam Syafi'i rahimahullah yang diundang makan sama Imam Malik rahimahullah. Ya. Imam Malik rahimahullah sebelumnya sudah cerita sama anaknya, ini saya mau undang murid saya yang sangat saleh, ya, orang yang berilmu, namanya Muhammad. Imam Syafi'i itu nama asli Muhammad. Anak Imam Malik ngintip dari dalam rumahnya. Ternyata yang namanya Imam Syafi'i itu makannya banyak, gitu ya. Ya, ketika sudah mau pulang, anaknya bilang, ayah saya mengatakan kepada Anda itu orang soleh, orang berilmu, tapi kok makannya banyak itu. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, karena di rumah Anda ini, ya, di rumah ayah Anda, yaitu guru saya, itu banyak barokahnya. Nah, saya makan banyak akan dapat barokahnya. Imam Malik undang Imam Syafi'i, ya, makan di rumah dia juga ingin mendapatkan barokah dari Imam Syafi'i, ya, seorang yang saleh, seorang yang berilmu. Ya. Dalam hadis lain Nabi SAW juga bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu akan bersama, ya, akan di atas agama kawannya. Falyanzur ahadukum, ya, man yukhaliluhu, hendaklah kalian hati-hati, lihatlah, ya, dengan siapa kalian bersahabat. Orang itu akan terpengaruh dengan agama temannya. Agama teman kita jelek, buruk, bukan orang yang sholat, bukan orang yang ngaji, ya udah kita juga jadi seperti itu. Ya. Ada kisah yang menakjubkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan suatu kali ada seorang Badui, ya, datang ke masjid Nabi, ya, bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan sih hari kiamat? Ya. Nah, Nabi malah balik bertanya lagi, madza a'dadta laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat itu? Kok nanya-nanya kiamat? Ya. Laki-laki ini tertunduk malu, ya. Dia mengatakan, ma'adatu laha min katsiris shalah, aku tidak mempersiapkan kiamat itu ya Rasulullah dengan banyak sholat. Nah, jadi orang ini bukan orang yang banyak sholatnya. Wala saumin, aku tidak banyak puasa juga. Intinya sholatnya yang wajib, sholatnya, puasanya yang wajib. Wala sodakotin, saya juga nggak banyak sodakoh. Ya, namanya orang susah. Walakin yuhibbullaha wa rasulahu, tapi orang Badui ini mengatakan, ya, saya itu hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai di akhirat sana. Masya Allah. Ya. Maka Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, yang menjadi saksi dialog ini mengatakan, fafarihna yauma idzin farhan syadidan. Hari itu kami sangat bahagia sekali, ya, mendengar perkataan Nabi bahwa engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya Allah, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa bersama mereka semua di akhirat sana. Ya, amin. Ada sebuah pepatah, ya, pepatah orang Arab, ya, kata-kata indah, ya, sebagai penutup majelis kita.
Ada seorang penyair Arab menulis, "Al-asdiqa'u salasatun." Teman itu ada 3 macam. Ahaduhum kal ghadha'i la budda minhu. Yang pertama adalah bagaikan makanan yang dia harus ada, ya kan. Ini teman pertama kayak makanan, dia harus ada, ya nggak boleh nggak ada. Siapa itu? Orang-orang bertakwa, orang-orang soleh, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ini wajib kita mepet sama dia, nempel sama dia. Yang kedua, kaddawa, teman yang bagaikan obat, yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Teman kayak obat ini ya dibutuhkan hanya kalau perlu saja, kalau enggak jangan. Ya, mungkin ini orang-orang yang ya beriman juga, tapi ya biasa-biasa sajalah gitu. Agamanya biasa, standar. Kita butuh dia mungkin kalau ada kebutuhan juga gitu kan. Kita deket dia karena kita butuh pertolongan dia. Ya, dia pintar dalam masalah tertentu misalnya, tapi agamanya standar. Wasalis, nah, yang ketiga, kada, teman yang kayak penyakit, la yuhtaju ilahi qattun. Ya, kita nggak perlu, nggak butuh dengan orang kayak gitu. Siapa teman yang kayak penyakit ini? Ya orang-orang yang buruk agamanya, orang-orang yang nggak pernah sholat, ya, orang-orang yang menghabiskan hari-harinya hanya untuk kemaksiatan kepada Allah, tidak kenal agama ini. Ya, berhati-hatilah dari mereka. Kalau Anda ingin mendekati mereka, ya, dalam tujuan, ya, misalnya mendakwahkan mereka, pastikan bahwa imunitas tubuh kita ini sangat tinggi, ya, sehingga kita tidak terpengaruh dengan mereka. Jangan sampai maunya mendakwahi orang, ya, kita yang terdakwahi. Mau mempengaruhi orang, malah kita yang terpengaruhi. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.